Badak adalah makhluk megah dan kuat yang telah menjelajahi bumi selama jutaan tahun. Dengan kulit tebal seperti zirah dan tanduk yang ikonik, mereka menjadi salah satu hewan paling khas dan mudah dikenali di dunia. Saat ini terdapat 5 spesies badak yang masih bertahan. Masing-masing memiliki ciri dan habitat yang unik, namun semuanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem tempat mereka hidup. Menelusuri kehidupan badak berarti menyadari keindahan alam sekaligus urgensi untuk melindungi raksasa purba ini agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Zodiacuan badak tersebar luas di seluruh benua Asia dan Afrika, menjelajah hutan, padang rumput, dan rawa yang masih alami. Di Asia, badak India mendiami lahan basah yang subur, sementara badak Jawa dan Sumatera hidup di hutan hujan tropis. Di Afrika, badak putih dan hitam mendominasi lanskap sabana dan semak belukar. Namun seiring berkembangnya peradaban, ancaman terhadap badak semakin besar. Deforestasi, perambahan lahan, dan perburuan menyebabkan populasi mereka menyusut drastis. Habitat mereka terpecah-pecah, membuat badak sulit bergerak bebas, mencari makanan, atau berkembang biak. Dari wilayah yang luas, kini badak hanya bertahan di kawasan kecil yang diawasi ketat. Secara fisik, badak memiliki tubuh yang luar biasa tangguh. Kulitnya bisa mencapai ketebalan 5 cm dan tersusun dari serat kolagen yang memberikan perlindungan alami terhadap luka dan gigitan. Tanduknya terbuat dari keratin, sama seperti kuku manusia. Meskipun tubuhnya besar dan berat, badak mampu berlari dengan kecepatan hingga 50 km per jam dalam jarak pendek. Kaki mereka besar dan kuat, menopang tubuh dengan stabil saat melintasi medan yang berat. Indera penglihatan mereka tergolong lemah, tetapi pendengaran dan penciuman sangat tajam. Badak hidup di berbagai jenis habitat tergantung spesiesnya. Badak putih lebih suka padang rumput terbuka, tempat mereka bisa merumput dan mengawasi bahaya dari jauh. Badak hitam hidup di wilayah semak yang lebih tertutup, memanfaatkan kelincahan dan indera penciumannya untuk menjelajahi semak lebat. Ikatan antara induk badak dan anaknya sangat kuat. Seekor induk akan menyusui, melindungi, dan mengajarkan anaknya cara bertahan hidup di alam liar. Anak badak biasanya tetap berada di dekat induknya hingga berusia 3 tahun, sebuah masa yang sangat penting dalam proses belajar dan bertahan. Sayangnya badak kini berada di ambang kepunahan. Perburuan liar masih menjadi ancaman besar. Beberapa spesies badak kini hanya tersisa puluhan ekor, seperti badak Jawa dan badak Sumatera. Mereka bertahan di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Waikambas. Namun harapan masih ada. Upaya konservasi terus dilakukan di berbagai belahan dunia. Penjaga hutan, ilmuwan, dan relawan bekerja keras siang dan malam untuk menjaga keberadaan badak. Namun melindungi badak bukan tugas mudah. Dibutuhkan kerja sama lintas negara, lintas lembaga, dan kesadaran masyarakat luas. Badak tidak bisa bicara atau meminta tolong. Mereka hanya bisa bertahan sejauh alam masih memberi mereka ruang untuk hidup. Salah satu tantangan terbesar dalam upaya pelestarian adalah mendamaikan kebutuhan manusia dan kebutuhan alam. Di banyak wilayah, tekanan ekonomi dan sosial mendorong masyarakat untuk membuka lahan baru tanpa menyadari bahwa mereka turut menghancurkan rumah bagi banyak satwa, termasuk badak. Konflik antara manusia dan satwa liar pun tak terhindarkan. Ketika habitat badak menyempit, mereka terpaksa masuk ke lahan pertanian atau pemukiman dan dianggap sebagai ancaman. Tapi di sisi lain, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami peran penting badak dalam ekosistem. Ketidaktahuan ini memicu ketegangan, dan dalam banyak kasus, menjadi alasan yang digunakan untuk membenarkan pembunuhan satwa langka. Padahal keberadaan badak membawa dampak besar terhadap ekosistem. Sebagai pemakan tumbuhan, mereka membantu menjaga keseimbangan vegetasi. Mereka membuka jalan di hutan-hutan lebat yang kemudian digunakan oleh hewan lain. Bahkan jejak kaki dan kotoran mereka menyebarkan benih tumbuhan, membantu regenerasi hutan secara alami. Di beberapa tempat, konservasi badak justru membawa dampak positif bagi ekonomi lokal. Ketika masyarakat dilibatkan dalam kegiatan perlindungan, mulai dari patroli hutan, ekowisata, hingga pendidikan lingkungan, muncul peluang baru yang membawa manfaat nyata. Desa-desa sekitar kawasan konservasi mulai melihat bahwa menjaga satwa liar bukan beban, melainkan potensi masa depan. Anak-anak yang tumbuh di sekitar habitat badak kini mulai mengenal mereka bukan sebagai hewan berbahaya, melainkan sebagai warisan yang patut dijaga. Sekolah-sekolah lokal mengajarkan pentingnya pelestarian alam. Generasi baru sedang dibentuk,
generasi yang lebih peka terhadap lingkungan. Teknologi juga menjadi sekutu penting dalam perlindungan badak. Kamera jebak, pelacak satelit, dan data analitik membantu memantau pergerakan badak dan mendeteksi aktivitas perburuan. Informasi ini digunakan untuk menyusun strategi yang lebih efektif dan cepat dalam merespon ancaman. Namun di semua teknologi canggih itu tidak akan cukup tanpa adanya kemauan. Tanpa kepedulian dari manusia, tanpa kebijakan yang tegas, dan tanpa dukungan masyarakat, badak akan tetap terancam punah. Menjaga badak bukan hanya soal menyelamatkan satu spesies. Ini adalah simbol dari perjuangan kita menjaga keberagaman hayati, menjaga keharmonisan antara manusia dan alam, serta mewariskan bumi yang sehat bagi anak cucu kita. Badak adalah pengingat bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Setiap makhluk punya tempat, punya peran, dan punya hak untuk hidup. Ketika kita kehilangan satu spesies, kita kehilangan bagian penting dari cerita kehidupan itu sendiri.